Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Sir Nusradin in Medan. How are you today? Are you okay? I hope so. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini Sir Nusradin akan membahas sebuah topik yang berjudul Non-Progressive Perfect Aspect. Ini sebuah istilah yang modern, present day English, bahasa Inggris yang sekarang ini. Dan secara tradisional ini disebut juga dengan present perfect simple. Oke teman-teman, present perfect simple part 1, bagian yang pertama. Oke teman-teman, jadi present perfect simple ini teman-teman, ini digunakan kalau teman-teman atau kalau kita ingin mengatakan sudah atau belum dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman. Nah, teman-teman sekalian, teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan pemberitahuan tentang video-video Sir Nusradin yang terbaru. Oke teman-teman, kita lanjut. Teman-teman, banyak para siswa atau pelajar bahasa Inggris khususnya di Indonesia. Nah, kalau ingin mengatakan sudah dalam bahasa Inggris, langsung menggunakan kata already. Nah, ini keliru teman-teman Jadi memang benar kalau already itu artinya sudah. Tapi teman-teman, untuk mengatakan sudah atau belum dalam bahasa Inggris, kita cukup hanya melihat bagaimana formula atau rumus yang ada di sini teman-teman Jadi kata already itu nanti dia memiliki kapan kita gunakan, itu ada pembahasan nanti tersendiri teman-teman kapan digunakan kata already. Nah, jadi sebenarnya kalau ingin mengatakan sudah teman-teman, cukup dilihat di sini aja Jadi teman-teman coba perhatikan. Ini nomor 1 masalah form, bentuknya bentuk maksudnya formulanya rumusnya teman-teman. Kita mulai dengan subjek teman-teman. Nah, subjek itu apa teman-teman? Subjek itu adalah pokok kalimat teman-teman, pokok kalimat. Nah, pokok kalimat itu boleh noun, kata benda, boleh juga pronoun, kata ganti teman-teman. Nah, dia sebagai subjek. Nah, sebelum Sir Nusradin bahas semua ini teman-teman harus ingat dulu untuk kalau subjeknya misalnya kita ngambil dari pronoun, kata ganti misalnya seperti she, orang ketiga tunggal, he, teman-teman, atau it. Nah, ini teman-teman, ini harus diikuti dengan has, Jadi harus he has, it has, Jadi pokoknya orang ketiga tunggal teman-teman itu pakai has. Katakanlah misalnya kita ingin katakan langsung namanya namanya berarti bahasa Inggrisnya noun sebagai proper noun Kalau nama itu adalah proper noun namanya Nah, kita ambil katakanlah misalnya John, Nah, ini juga harus has, Karena John ini kan bisa digantikan dengan he, berarti dia orang ketiga tunggal teman-teman, Atau katakanlah misalnya kita ingin mengatakan sekarang kita ngambil kata benda misalnya maksudnya bukan orang misalnya apa buku ini misalnya katakan this book, this book. Nah, coba perhatikan teman-teman, this book, buku ini berarti bukunya satu teman-teman. This book, buku ini berarti ini termasuk termasuk orang ketiga tunggal walaupun dia bukan orang Nah, ini juga harus pakai has. Ini prinsip teman-teman Jadi ini harus diingat ini suatu prinsip dasar teman-teman. Nah,
Kalau yang lainnya teman-teman, ya yang lainnya seperti misalnya I, you, ya, we misalnya teman, ya, they mereka, ya. Apalagi teman-teman, boleh juga misalnya kita bilang John and Linda misalnya teman-teman, ya. Nah kalau ini teman-teman, ini harus pakai apa? Have. You pakai have, ini juga we pakai have, they pakai have, John and Linda pakai have. Nah gitu ya teman-teman. Jadi ini tolong diperhatikan ya supaya kita bisa enak membahas ini ya teman-teman. Nah ini juga ya. Oke teman-teman yang udah paham masalah ini ya. Oke, be patient, sabar ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman kita yang baru belajar, mungkin ini belum paham ya. Jadi harus diingat, untuk orang ketiga tunggal itu pakai has, dan untuk orang yang pertama tunggal, ini orang yang kedua atau orang kedua jamak, you atau kalian itu pakai have, we kami atau kita pakai have, they mereka pakai have, John and Linda ya karena ini udah dua ya subjeknya, berarti udah jamak dia, ini juga pakai have. Oke teman-teman, oke mari kita lanjut. Ya ini sudah dihapus ya. Oke teman-teman. Nah perhatikan ini teman-teman, subjek tambah have atau has tambah verb 3. Nah masalah verb 3 teman-teman pasti udah paham ya. Verb 3 itu kan ada yang regular verb, ada yang irregular verb ya, ada verb 1, verb 2, verb 3. Nah, untuk membahas present perfect simple ini teman-teman harus sudah menghafal ya, atau kalau belum menghafal ya silakan menghafal untuk verb 3. Oke teman-teman. Nah, ini ya. Jadi contohnya misalnya kita ambil nomor 1 ini teman-teman. Ya, subjeknya misalnya siapa teman-teman? Ibuku. Nah, perhatikan teman-teman, ibuku. My mom. Ya, my mom ya atau my mother. Oke, teman-teman. Ya, ibuku. Ya, sudah pergi. Ya, jadi di sini misalnya ibuku sudah pergi belanja. Ya, sudah pergi belanja. Ibuku sudah pergi belanja. Nah, bagaimana teman-teman ya? Jadi kita lihat di sini subjeknya my mom sebagai subjek. Nah, ini yang mana teman-teman? Apa have apa has? My mom orang ketiga tunggal. Jadi berarti pakai has. My mom has. Nah, pergi teman-teman itu verb 3-nya itu apa? Gone ya. Verb 1-nya go, verb 2-nya went, verb 3-nya adalah gone. Jadi my mom has gone berbelanja, shopping. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi ibuku udah pergi belanja, my mom has gone shopping. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, ini untuk mengatakan, jadi teman-teman, untuk mengatakan sudah, nah ini teman-teman, ya, my mom has gone shopping. Jadi kita tidak memakai kata already teman-teman, mengatakan sudah ya. Nah, memang benar already itu artinya sudah, tapi itu kapan kita gunakan already itu ada tempatnya teman-teman ya, bukan di sini. Oke teman-teman. Nah berikutnya teman-teman yang negatif. Oke, nah yang negatif berarti ini lawannya. Kalau lawan daripada sudah adalah belum. Nah teman-teman ya, belum. Ya. Nah misalnya saya belum sarapan, ya saya belum sarapan pagi gitu ya. Saya belum sarapan. Nah bagaimana teman-teman ya? Subjeknya saya, kita tulis dulu ya bahasa Indonesianya. Saya belum sarapan. Nah, saya belum sarapan. Bagaimana teman-teman?
Ini subjeknya saya, I. Nah, teman-teman, jadi kalau I, saya, haven't apa hasn't? Nah, harusnya happen ya teman-teman, karena kalau positifnya I have, negatifnya I have not. Have not itu teman-teman disingkat menjadi haven't. Happen ya, haven't ya. I haven't ya disingkat. Bagaimana kalau mau mengatakan I have not? Boleh juga teman-teman. Tapi biasanya dalam conversation, dalam percakapan, kita gunakan yang singkat ya, I haven't. Ya. Nah, saya belum sarapan. Nah, sarapan itu teman-teman, ya, itu have atau eat breakfast. Ya, teman-teman. Nah, ini ya. Jadi untuk sarapan itu maksudnya makan pagi itu have atau eat breakfast ya teman-teman. Nah teman-teman, ini adalah saya ingin mengatakan ada kesalahan umum ya, common mistake ya, made by many students. Jadi ada kesalahan umum yang sering digunakan, yang dipakai oleh para siswa yang sedang belajar ya, para beginners teman-teman. Nah, tidak menggunakan have atau eat, hanya menggunakan breakfast aja, itu salah teman-teman. Misalnya I haven't breakfast ya, nah itu salah teman-teman, keliru. Kenapa? Breakfast ini bukan kata kerja teman-teman, ini noun, kata benda ya. Jadi breakfast itu adalah makanan atau hidangan yang dihidangkan di pagi hari teman-teman ya, untuk dimakan. Ini breakfast. Jadi kalau kita sarapan berarti kita makan ya, makan di pagi hari itu have atau eat breakfast. Nah, jadi di sini teman-teman, verb 3 ya, verb 3 dari have adalah had. Nah ya, verb 3-nya jadi have, had ya. Jadi I haven't had. Oke. Kalau mau pakai yang eat boleh juga teman-teman. Di sini kita pakai apa? Eaten. Nah ya, jadi I haven't had atau I haven't eaten breakfast. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi saya belum sarapan, saya belum makan pagi, I haven't had breakfast atau I haven't eaten breakfast. Gitu teman-teman ya. Jadi perhatikan teman-teman, kalau mengatakan sudah cukup kita menggunakan have, ada have-nya sini. Misalnya my mother sudah pergi, ibuku sudah pergi belanja, my mother has ya. Jadi kalau mengatakan sudah cukup subjek tambah have atau has tambah verb 3 teman-teman. Ya. Nah, sebaliknya untuk mengatakan belum, have-nya ini dinegatifkan teman-teman. Has-nya juga dinegatifkan. Ya, teman-teman. Nah, jadi jangan ya boleh teman, mungkin teman-teman yang kebanyakan mengatakan kenapa nggak bilang jangan not yet? Belum ya. Ya, itu boleh-boleh aja sih teman-teman. Tapi penggunaan already, penggunaan not yet, ya teman-teman, itu nanti ada pembahasan tersendiri teman-teman. Kapan kita gunakannya? Bukan di sini. Ya. Jadi untuk mengatakan sudah atau belum, teman-teman cukup ikutinlah formula ini. Oke, teman-teman? Ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk bertanya teman-teman. Ya. Nah, ingat teman-teman, pertanyaan itu ada yes no question. Ya, pertanyaan yang dapat dijawab dengan yes atau no. Nah, ya, yang kedua adalah open-ended question. Open-ended question adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab dengan yes no, dan open-ended question ini dimulai dengan question word. Ya, teman-teman, question word seperti what, when, why, who, dan sebagainya. Oke, teman-teman? Nah, sekarang kita ambil yang ini ya, yes no question. Ya, misalnya begini teman-teman. Sudahkah? Ya. Sudahkah kamu sarapan? Ya, kamu sarapan. Nah, bagaimana teman-teman? Sudahkah kamu sarapan? Bisa nggak dijawab dengan yes no? Bisa. Yes atau no. Nah, maka kita ambil ini rumusnya teman-teman. Ya, dimulai dengan have atau has. Ya.
Orang ketiga tunggal pakai has, orang selainnya itu pakai have. Ya, jadi di sini kamu, ya teman-teman, berarti kita gunakan apa? Have. Ya, jadi have you, ya subjeknya adalah you. Have you? Nah ini tadi teman-teman, have breakfast. Ya, atau sini juga boleh kita gunakan apa teman-teman? Eaten, ya. Have you had breakfast atau have you eaten breakfast? Nah, gitu teman-teman. Oke. Nah, itu yang yang pertanyaan yang positifnya, teman-teman. Nah, kalau yang negatifnya, nah misalnya bahasa Indonesianya, belumkah kamu makan? Nah, ya, bagaimana teman-teman? Oke, teman-teman, ya. Misalnya, belumkah kamu sarapan? Nah, gini teman-teman ya. Jadi pertanyaannya, belumkah kamu sarapan? Nah, kita gunakan ini rumusnya teman-teman, yang negatif. Ya, jadi haven't you, ya, haven't you had atau eaten breakfast? Nah, gini teman-teman. Haven't you had breakfast? Haven't you eaten breakfast? Nah, gitu teman-teman ya. Ini rumusnya. Nah, oke teman-teman. Nah, sekarang yang open-ended question. Ya, pertanyaan yang tidak bisa dijawab dengan yes no, dan pertanyaan selalu dengan menggunakan question words, ya teman-teman. Question word, kata tanya. Oke. Oke teman-teman. Nah, misalnya apa yang kamu kerjakan hari, apa yang kamu telah, apa yang kamu sudah kerjakan hari ini, ya, apa yang kamu sudah kerjakan hari ini. Nah, apa yang sudah kamu kerjakan hari ini? Bagaimana teman-teman? Ya. Nah, apa yang kamu sudah kerjakan hari ini? Nah, bagaimana teman-teman? Ini rumusnya ya. Question word, apa, what, ya teman-teman, ya. Nah, subjeknya di sini kamu, berarti di sini have. Oke teman-teman, sudah kerjakan. Nah, kerjakan teman-teman, mengerjakan itu bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Do. Ya, verb 2-nya adalah did. Verb 3-nya teman-teman, verb yang ketiga adalah done. Oke teman-teman. Nah, maka teman-teman untuk present perfect ini teman-teman, ya, verb 3-nya itu harus dihafal teman-teman ya. Harus dihafal. Wajib, ya, wajib dihafal. Oke. What have you done? Ya. Hari ini, today. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi, apa yang telah kamu kerjakan hari ini? What have you done today? Nah, begitu teman-teman. Oke. Nah, kalau yang negatifnya teman-teman, ya. Misalnya, ya, mengapa kamu belum, ya, mengerjakan PR-mu? Nah, bagaimana teman-teman ya? Ya. Mengapa kamu belum mengerjakan PR-mu? Nah, bagaimana teman-teman? Ya, mengapa kamu belum mengerjakan PR-mu? Nah, ini rumusnya teman-teman. Question word-nya mengapa, why. Ya. Ya, jadi kalau subjeknya you,
you, berarti kita gunakan apa teman-teman? Haven't. Ya. Why haven't you done? Nah ya, setelah haven't atau hasn't, ya subjek, ya ini subjeknya, you, verb tiganya adalah done. Why haven't you done your home work? Nah, begitu teman-teman. Kenapa kamu belum mengerjakan PR-mu? Why haven't you done your homework? Oke, teman-teman. Nah, itu yang ini ya, yang open-ended question. Nah, teman-teman, ada lagi ya pertanyaan ya. Ini pertanyaan juga ya. Ini bentuk pertanyaan juga di sini. Nah, pertanyaan ini teman-teman ya merupakan satu pertanyaan yang ditanya itu maksudnya berarti belum diketahui teman-teman ya. Belum diketahui misalnya siapa orangnya, apa bendanya gitu ya teman-teman. Jadi maksudnya gini. Di sini pertanyaan yang ini teman-teman itu di sini menggunakan question word. Question word tersebut dia berfungsi sebagai subjek teman-teman ya. Misalnya begini, dalam bahasa Indonesia teman-teman, siapa yang sudah memindahkan mobilku? Nah teman-teman, siapa yang sudah memindahkan mobilku? Nah jadi berarti teman-teman, ini kita subjeknya kita sebenarnya kita belum kita ketahui siapa gitu. Jadi di sini kata tanya siapa itu langsung dia sebagai subjek teman-teman. Ya, berfungsi dia sebagai subjek ya. Subject, dia sebagai subjek ya. Jadi contohnya bahasa Indonesianya, siapa yang sudah memindahkan mobilku? Nah, lihat teman-teman ya. Rumusnya itu adalah question word tambah has atau have tambah verb 3 teman-teman ya. Nah, coba perhatikan teman-teman. Ya. Jadi siapa yang sudah memindahkan mobilku ya? Siapa yang sudah memindahkan mobilku? Nah, oke teman-teman, siapa bahasa Inggrisnya apa teman-teman? Who? Ya. Nah, di sini teman-teman, yang mana kita gunakan? Yang have apa yang has teman-teman? Oke. Nah, who teman-teman di sini sesuatu yang belum kita ketahui ya, itu teman-teman. Ini kita anggap orang ketiga tunggal teman-teman. Ya, dianggap orang ketiga tunggal. Ya, sesuatu yang belum diketahui. Sama aja seperti pronouns, kata ganti yang disebut dengan indefinite pronouns teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa lihat kembali video Senus Radin yang berjudul Parts of Speech Indefinite Pronouns. Jadi pembahasan tentang part of speech ya, indefinite pronouns ya. Indefinite pronouns itu seperti contohnya ada someone, somebody, anybody, nobody ya, atau anyone, anybody. Nah, kalau itu teman-teman itu dianggap orang ketiga tunggal. Ya, maka verb kata kerja yang mengikutinya itu harus singular, teman-teman. Nah, jadi di sini karena ini dianggap orang ketiga tunggal, teman-teman, otomatis dia kita gunakan apa, teman-teman? Has, bukan have, ya. Jadi who has, ya, who has. Nah, di sini langsung verb 3 teman-teman, ya, nggak ada subjek lagi karena di sini sudah berfungsi sebagai subjek teman-teman. Jadi who has memindahkan apa teman-teman? Move. Ya, jadi verb 3-nya itu hanya tambah D aja teman-teman. Ini termasuk regular verb, ya teman-teman. Kalau regular verb itu verb 2, verb 2, verb 3 itu hanya menambahkan ed atau d saja, ya teman-teman. Ya. Jadi who has moved my car?
Nah, gitu teman-teman ya. Siapa yang telah memindahkan mobilku? Oke teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman kalau ingin mengatakan siapa yang telah membunuh anjingku? Nah, bagaimana teman-teman? Ya. Who has killed my dog? Ya, teman-teman. Siapa yang telah memecahkan jendelaku? Bagaimana teman-teman? Who has broken my window? Siapa yang telah mematahkan hatinya? Ya, hati si cewek itu. Ya, siapa yang telah mematahkan hatinya? Who has broken her heart? Nah, gitu teman-teman ya. Oke, itu yang positifnya ya. Oke, mungkin teman-teman nanya kapan ini digunakan yang have? Nah, yang have ini teman-teman ya, itu kalau misalnya di sininya ya, di question word-nya itu ada mengandung pengertian yang plural ya. Misalnya how many people ya, berapa banyak orang ya yang telah mendaftar. Nah, misalnya berapa banyak orang yang telah mendaftar. How many people have, nah ya. Jadi how many people have, nah bukan has teman-teman. Kenapa? Karena how many people itu, how many kan berarti kan plural teman-teman ya. Jadi kita gunakan have. How many people have registered? Nah, how many people have registered? Ya, berapa banyak orang yang telah mendaftar teman-teman. Nah gitu ya. Jadi kita gunakan have. Oke, yang terakhir teman-teman ya, question yang negatif ya, question word. Rumusnya question word hasn't, ini singkatan dari has not, atau haven't ya, singkatan dari have not, tambah verb 3 teman-teman ya. Apa contohnya teman-teman? Ya, contohnya misalnya siapa yang belum sarapan? Nah, gitu teman-teman ya. Siapa yang belum sarapan? Siapa yang belum sarapan? Siapa yang belum sarapan? Nah, bagaimana teman-teman? Ya, ini rumusnya question word hasn't atau haven't tambah verb 3. Jadi who ya. Nah, ingat teman-teman, who di sini juga tetap dianggap sebagai orang ketiga tunggal. Jadi kita gunakan apa? Hasn't ya. Who hasn't ya. Who hasn't eaten atau had breakfast. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi who hasn't eaten atau had breakfast? Siapa yang belum sarapan? Oke teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau ingin mengatakan sudah atau belum, tinggal mengikuti aja rumus ini teman-teman. Ya. Jadi kalau mengatakan sudah, jangan otomatis gunakan already. Ya, kalau bilang misalnya belum, jangan langsung not yet gitu. Ya, karena words kata already, yet, atau nanti ada lagi just, ya, just itu maksudnya barusan gitu. Itu nanti dibahas tersendiri teman-teman. Oke teman-teman. Nah, jadi ini merupakan sorry teman-teman. Ini merupakan bentuk form, bentuknya ya, formulanya teman-teman. Nah, di video berikutnya saya nanti akan jelaskan kapan digunakan. Oke. Oke, mungkin teman-teman mengatakan kok terbalik ya. Biasanya Mas Radin menjelaskan kapan digunakan dulu, baru terakhir formnya ya, bentuk rumusannya. Benar teman-teman, tapi itu nggak jadi masalah ya. Jadi untuk present perfect simple ini Mas Radin merasakan lebih perlu memberikan rumusnya dulu ya. Belakangan nanti baru Mas Radin akan jelaskan tentang kapan digunakan. Oke teman-teman. Sebagai tambahan teman-teman yang jelas ya, teman-teman
Jangan teman-teman gunakan present perfect ini untuk mengatakan yang sudah lalu. Itu nggak berlaku ya. Kalau yang sudah berlalu itu kita gunakan di past simple, teman-teman ya. Karena begini teman-teman, kalau dalam bahasa Indonesia kan kita nggak jadi masalah mengatakan sudah untuk masa lalu. Misalnya begini, aku sudah membayar rekening listrik kemarin. Aku sudah membayar rekening listrik kemarin. Ya teman-teman. Nah dalam bahasa Inggris teman-teman mengatakan sudah terus keterangannya kemarin itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi nggak boleh misalnya I had paid the electrical bill yesterday, itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi untuk present perfect ini teman-teman tidak boleh menggunakan kata-kata yang udah lewat gitu. Misalnya yesterday, last week, minggu yang lalu, last year, tahun yang lalu. Misalnya 2 years ago, 2 tahun yang lalu, 2 hours ago, 2 jam yang lalu. Itu nggak boleh teman-teman menggunakan ini. Oke? Nah, yang boleh menggunakan kata keterangan untuk present perfect simple ini teman-teman, itu boleh kata today. Ya, hari ini itu boleh. Atau misalnya this morning, pagi ini. Oke, teman-teman. Dengan catatan pada saat kita ngomong dia masih pagi gitu. Ya, jangan nanti kalau udah sore ngomongnya ya, misalnya this morning itu dalam bahasa Inggris kalau kita bilang this morning waktu kita ngomong udah sore itu artinya tadi pagi. Oke, itu nggak boleh teman-teman ya. Jadi boleh this morning, today, atau just now, barusan, ya boleh ya. Atau kata before teman-teman ya, itu juga boleh ya, kata before menggunakan kata before. Misalnya aku sudah ke sana sebelumnya ya, dan sebagainya teman. Itu nanti diperjelas lagi nanti di video berikutnya teman-teman ya. Jadi di sini saya Mas Radin fokus tentang formulanya, bagaimana untuk mengatakan sudah dan bagaimana untuk mengatakan belum. Oke teman-teman yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe, like and share to your friends and relative, and don't forget to give your comment in the comment column. Oke. Demikian saja, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.